Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum basis data pertemuan ke-12 tentang trigger. Sebelum masuk ke langkah praktikum, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa sih itu trigger. Jadi di sini telah disebutkan bahwa trigger merupakan sebuah himpunan kode prosedural yang dieksekusi secara otomatis sebagai respon atas suatu kejadian berkaitan dengan tabel basis data. Jadi intinya trigger itu merupakan sebuah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi suatu event atau kejadian, di mana event atau kejadian tersebut dapat berupa pernyataan insert, update, dan delete. Trigger ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu trigger raw trigger dan statement trigger. Trigger baris atau raw trigger ini merupakan aksi untuk setiap baris dari tabel, sedangkan trigger statement ini hanya berlaku untuk setiap pernyataan insert, update, dan delete. Di sini umumnya trigger terdapat dua jenis, yaitu trigger before dan after. Before dan after ini merupakan waktu trigger yang akan dijalankan. Artinya, apakah trigger itu akan dijalankan sebelum database dimodifikasi oleh perintah DML atau sesudah database dimodifikasi oleh perintah DML. Kemudian di sini ada beberapa event yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi trigger. Antara lain ada before insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Nah, insert, update, dan delete ini merupakan sebuah perintah DML untuk mengaktifkan trigger, di mana insert ini digunakan untuk menjalankan trigger dengan perintah memasukkan data ke tabel, sedangkan update ini menjalankan trigger untuk perintah proses update data. Kemudian untuk delete ini merupakan menjalankan trigger dengan perintah delete data. Selanjutnya, perlu diingat bahwa MySQL ini tidak mengizinkan multiple trigger. Artinya, di dalam MySQL ini tidak boleh menggunakan trigger ganda atau trigger yang sama dengan waktu aksi dan event yang sama per tabelnya. Misalnya, di tabel A ini sudah ada trigger after insert, maka di dalam tabel A ini tidak boleh menggunakan atau mendefinisikan trigger after insert lagi. Namun, di dalam tabel A ini masih bisa menggunakan trigger after edit, after delete, before insert, edit, dan delete. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah praktikum. Di sini di langkah praktikum untuk proses pembuatan triggernya sudah dijelaskan melalui sel, maka dari itu saya akan jelaskan ke dalam PHP admin saja. Kita masuk ke PHP admin, kita buat database baru. Contohnya di sini namanya adalah trigger. Setelah itu membuat tabel produk dan tabel log harga. Untuk field dari tabel produk yaitu kode produk, terus nama produk dan harga. Untuk tipe datanya varchar, dan integer. Untuk value-nya 6, 100. Kemudian untuk kode produk dari tabel produk ini merupakan primary key, maka kita pilih primary key. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita buat tabel log harga.
Fieldnya log ID, kode produk, harga lama, harga baru. Kurang satu, waktu perubahan. Untuk tipe datanya, ini bar chart, ini data. Kemudian untuk log ID-nya itu binary key dengan auto increment. Setelah itu kita save. Kita isi dulu untuk tabel produknya. Kita isi data, misalnya kode produknya P1 dengan nama produk, misalnya buku tulis ya, buku tulis, harganya 10.000. Kemudian kedua, contohnya pulpen, harganya 5.000. Setelah itu barulah kita akan buat triggernya. Di sini kita akan buat trigger dengan waktu before, sebelum modifikasi, dengan event update ke dalam tabel produk. Untuk membuat trigger di dalam PHP Admin, caranya pilih menu trigger, kemudian klik add trigger. Kemudian di sini kita isikan untuk nama triggernya, di sini adalah before produk update before. Ini kita jalankan trigger di tabel produk. Kemudian untuk waktunya itu sebelum modifikasi, kemudian eventnya update. Setelah itu kita mulai buat triggernya. Insert into log. Kemudian untuk penjelasannya di sini ada trigger name atau nama trigger, yaitu before product update. Kemudian tabel yang akan digunakan untuk menjalankan trigger yaitu tabel produk. Untuk waktunya yaitu waktu trigger berjalan sebelum proses data tabel produk melakukan event. Kemudian untuk eventnya yaitu untuk mengupdate data tabel dari tabel produk. Kemudian di sini ada insert into log harga, artinya memasukkan data dari tabel produk ke tabel log harga. Kemudian mengeset isi dari tabel log harga ini dengan beberapa field, antaranya yaitu kode produk, harga baru, harga lama, dan waktu perubahan. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini telah berhasil trigger untuk dibuat. Kemudian kita akan jalankan. Sebelumnya kita cek dulu. Karena kita belum melakukan proses trigger atau kita belum menjalankan triggernya, maka di sini
tabel log harga ini masih kosong. Soalnya kan kita belum menjalankan atau melakukan proses event dari tabel produk. Coba kita lakukan proses update data di dalam tabel produk. Kita akan mengupdate data dari kode produk B1 dengan harga yang tak semula harga 10.000 menjadi 7.000. Kita cek ke tabel log harga. Nah, di sini telah tertampil bahwa log harga telah menampung proses trigger dari tabel produk, antara lain yaitu kode produk, harga lama, harga baru, dan waktu perubahannya. Kita coba sekali lagi ya. Kita akan melakukan proses trigger update ke di kode produk dulu ya. Semula kan harganya 5.000, kita ganti jadi 1.000. Nah, di sini proses trigger bertambah 1 yang menampung file dari kode produk B2 dari tabel produk. Oke, mungkin untuk praktikum pertemuan 12 itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.